Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ad'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'mininan imanan ahsanuhum khuluqan. Wa qala Syekh pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, bil jari wa tanwini wa nida wa al wal musnadin lil ismin tamijun hasal. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wal musnadin lil ismin tamijun hasal. Maknane wallahu alam bihaqiqatil murad. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, dari nikmat kecilnya hingga nikmat besarnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat berangkaikan salamnya, marilah kita curahkan kepada baginda alam, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, dan pembawa rahmat kepada seluruh alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mahdi yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini sedikit menyampaikan tentang bagaimana cara membangun generasi muda yang berakhlakul karimah, cerdas dan sehat. Sahabat Mahdi yang berbahagia, jika kita perhatikan generasi muda pada zaman sekarang ini, mereka seringkali tertipu dengan waktu luang yang mereka miliki. Mereka tidak bisa memanfaatkan waktu luang yang mereka miliki untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Generasi muda sudah banyak terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif, hingga akibatnya sahabat Mahdi, mereka merusak diri mereka dan merusak orang lain. Padahal sahabat Mahdi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah engkau menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat Mahdi yang berbahagia, jika kita perhatikan generasi muda pada zaman sekarang ini, mereka seringkali asik dalam keterjerambahan sahabat Mahdi. Cara mereka berpakaian pun melebihi cara berpakaiannya orang barat. Di antara sebab buruknya gaya hidup generasi muda yang tidak sehat, seperti meminum minuman keras, memakai narkotika, ganja, morfin, dan lain sebagainya. Pastilah kita sahabat Mahdi, kita tidak menginginkan generasi muda yang saya sudah gambarkan tadi. Sebab kenapa sahabat Mahdi? Sebab generasi yang tadi itu tidak mencerminkan generasi muda yang berakhlakul karimah. Generasi yang kita inginkan adalah generasi muda yang berakhlakul karimah, cerdas dan sehat, sehat jasmani maupun sehat rohani. Oleh sebab itu sahabat Mahdi, untuk membangun generasi muda yang berakhlakul karimah, cerdas dan sehat, tiada jalan lain kecuali menempuh jalan sebagai berikut. Yang pertama, nah sahabat Mahdi, yang pertama apa? Ada yang tahu? Yang pertama, kembali kepada Islam. Nah sahabat Mahdi, kenapa kembali kepada Islam? Karena Islam adalah agama yang benar, karena Allah telah menyempurnakan syariat dan melengkapinya dengan agama Islam. Yang kedua ialah mengembalikan generasi muda pada rumah-rumah yang dihiasi dengan rasa cinta, keharmonisan dan kasih sayang. Rumah yang di dalamnya terdapat sosok seorang ayah yang bisa mengayomi keluarganya, begitu pula seorang ibu yang mendidik anaknya dengan pendidikan terbaik. Nah sahabat Mahdi, untuk yang ketiga apa? Ada yang tahu? Untuk yang ketiga sahabat Mahdi, generasi muda harus diajarkan ilmu yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Sebab kenapa sahabat Mahdi? Sebab sahabat Mahdi, jika generasi muda hanya diajarkan ilmu duniawi saja, tanpa diajari ilmu agama, mereka tidak ada bedanya seperti binatang yang melakukan pekerjaan tanpa memandang hukum yang mereka lakukan baik ataupun buruknya, halal ataupun haramnya.
Nah, sahabat Mahdi, untuk yang keempat ialah membangun semangat belajar pada kalangan generasi muda. Sebab kenapa sahabat Mahdi? Sebab sahabat Mahdi dengan mereka belajar, mereka akan mengetahui semua jalan yang mereka lalui dan semua jalan untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Sahabat Mahdi yang berbahagia, dapat kita tarik kesimpulannya bahwasannya pada dasarnya di tangan pemuda lah segala urusan umat dan dengan kemajuanlah umat akan hidup. Mungkin sahabat Mahdi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wallahu ihdinas siratal mustaqim. Hud masofa wadama kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.